Saya wassalamualaikum bro. Let's go right on with the plan and what block you can see. Look at all the robot. Let's go eat. A few moments later. Bila ada matahari bersinar menerangi. A few moments later. Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Batuan penyusun litosfer. Kata litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litos yang berarti batuan dan sfera yang berarti bulatan. Dengan demikian, litosfer dapat diartikan sebagai lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Lapisan kulit bumi yang paling luar atau paling atas sekitar 100 km. Litosfer tidak hanya terdiri dari elemen batuan yang keras saja, tetapi juga terdiri dari tanah liat, pasir, kerikil, abu gunung api, batuan, dan lain sebagainya di lapisan ini. Lapisan litosfer memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai sumber energi, contohnya seperti minyak bumi, uranium, dan batu bara, sebagai bahan pemenuhan industri, yaitu besi, terus aluminium, sebagai bahan pembuatan perhiasan, intan, emas, perak. Tektonisme merupakan gejala alami yang berupa peristiwa pergerakan lapisan kerak bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Peristiwa alami karena tektonisme dapat berupa pelipatan, pergeseran, ataupun pengangkatan membentuk struktur permukaan bumi. Tektonisme juga termasuk proses pembentukan bumi yang diklasifikasikan ke dalam proses alam endogen atau tenaga dari dalam bumi. Divergen merupakan pertemuan dua lempeng yang saling bergerak menjauh akibat terjadinya perpecahan di litosfer. Contoh akibat pergerakan divergen dapat munculnya pemekaran dasar lautan di lempeng samudra. Konvergen adalah pertemuan dua lempeng yang saling berdekatan akibat perbedaan kepadatan. Salah satu lempeng akan menghujam hingga masuk ke dalam bawah lempeng lain. Ada 7 lempeng tektonik paling utama di dunia, yakni lempeng benua Afrika, lempeng benua Atlantika, lempeng benua Australia, lempeng benua Eurasia, lempeng benua Amerika Utara, lempeng benua Amerika Selatan, lempeng Samudra Pasifik. Dilihat dari bentuk dan dampaknya, jenis pergerakan lempeng tektonik bisa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu transform, divergent, dan convergent. Transform merupakan bertemunya dua lempeng yang menyebabkan gesekan secara menyamping di sepanjang sesar. Pergeseran ini bisa berupa sinistral ataupun dekstral. Pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan aktivitas pergerakan magma yang menyusup ke dalam lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Magma adalah bahan silakat pijar yang terdiri atas bahan padat berupa batuan, cairan, dan gas. Pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan dapat dilihat dalam beberapa cara. Pertama, vulkanisme dapat menghasilkan gas yang beracun dan asap yang menyebabkan kematian. Selain itu, vulkanisme menghasilkan lapisan-lapisan batu dan lumpur yang menutupi tanah di sekitarnya. Ini dapat menghalangi pertumbuhan tanaman dan menyebabkan lumpur yang berbahaya untuk hewan dan manusia dan tanaman. Ini terutama terjadi di tempat di mana vulkanisme terjadi. Pengaruh vulkanisme. Kedua, vulkanisme dapat menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, bangunan, dan jalanan, sedangkan letusan gunung berapi dapat menyebabkan kehilangan nyawa dan kerusakan lingkungan. Ketiga, vulkanisme dapat membantu dalam membentuk lingkungan yang lebih sehat. Keempat, vulkanisme dapat berperan dalam
pembentukan bentuk bumi karena proses vulkanisme telah memengaruhi bentuk geografis bumi dan telah membentuk gunung dan dataran. Seisme atau gempa bumi pada dasarnya merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara cepat. Bencana ini disebabkan oleh gelombang elastis yang merambat ke permukaan bumi. Akibat energi yang dilepaskan oleh sumber gempa di bawah permukaan tanah. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka semakin kuat pula gempa yang ditimbulkannya. Pada dasarnya, jika melihat dari faktor penyebabnya, maka proses seisme atau gempa bumi ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, antara lain gempa vulkanik, gempa tektonik, gempa runtuhan. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar perut bumi dan mampu mengubah bentuk bumi maupun bentang lahan yang ada. Sumber tenaga eksogen adalah air berupa siraman, hujan, hempasan air laut, dan aliran air lainnya, atmosfer, yaitu perubahan suhu udara dan angin. Gelombang laut yaitu berupa gletser dan lainnya, organisme seperti jasad renik dari hewan, tumbuhan, maupun manusia. Proses eksogen pelapukan sedimentasi. Dampak eksogen adalah terbentuknya habitat daratan bumi menjadi luas, daerah tambang semakin dekat dan terjangkau. Sedimentasi dapat membuat sebagian daratan subur. Pelapukan bisa menciptakan bentuk muka bumi yang indah. Proses pembentukan tanah dan manfaatnya. Tanah merupakan media pertumbuhan tanaman serta landasan atau pijakan manusia maupun hewan untuk hidup dan melakukan aktivitas di atasnya. Proses pembentukan tanah secara umum terjadi karena pelapukan batuan yang sudah berlangsung lama. Proses pembentukan tanah merupakan campuran dari bahan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, air, dan udara. Manfaat pembentukan tanah adalah dapat menyediakan unsur hara, dapat menyediakan bahan makanan bagi mikroorganisme, dapat menjadi tempat aktivitas bagi makhluk hidup, dan A few moments later. Gak culet tuh. Kanibal lagi wes.
Bye.